Pernahkah terpikir di benak kalian sebelumnya, jika sebuah produk minuman mungkin saja mampu membuat satu negara mengalami kericuhan besar? Kericuhan yang membuat orang-orang rela turun ke jalan demi berunjuk rasa, berdemo menuntut keadilan, berperang melawan hukum, hingga berduka karena anggota keluarga turut menjadi korban. Ini adalah situasi yang mungkin dapat digambarkan dari sebuah insiden besar yang melanda Filipina beberapa dekade lalu, melibatkan sebuah brand minuman ternama, Pepsi, menjadi akar permasalahan dari kekacauan ini. Kisah ini akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan Pepsi bisa menemukan sebuah ide promosi gila yang awalnya digadang-gadang akan menjadi senjata utama untuk menjatuhkan rival utamanya, Coca-Cola, menuju titik terendah dalam sejarah bisnisnya. Sebuah ide brilian yang pada awalnya berhasil meningkatkan penjualan Pepsi dengan sangat pesat, membuat Pepsi dicintai seluruh rakyat Filipina, namun kemudian berakhir menjadi bencana karena kelalaian dan keserakahan. Inilah kisah marketing disaster terbesar dalam sejarah yang dikenal sebagai insiden Pepsi Number Fever. Cerita dimulai pada tahun 1992 ketika Pepsi, perusahaan minuman soda asal Amerika, merasa kehabisan akal untuk menyaingi nama besar lawan bisnisnya, Coca-Cola, di pasar Filipina. Pada saat itu, angka penjualan Pepsi di Filipina kalah jauh dengan Coca-Cola. Sebuah kenyataan pahit yang kemudian memotivasi Pepsi untuk memutar otak menciptakan sebuah gebrakan baru. Demi mempertahankan eksistensinya, Pepsi kemudian keluar dengan ide promosi gilanya. Pada bulan Februari 1992, Pepsi lalu mengumumkan bahwa mereka akan menyematkan sebuah nomor dari 001 sampai 999 di balik tutup botol setiap minuman mereka, yakni Pepsi, 7up, Mirinda, dan Mountain Dew. Nantinya, nomor-nomor tertentu bisa ditukarkan dengan hadiah uang tunai mulai dari 100 peso atau 28.000 rupiah sampai 1 juta peso atau 280 juta rupiah sebagai hadiah utama. Promo inilah yang dinamakan sebagai Pepsi Number Fever atau demam nomor Pepsi, di mana orang-orang bisa mendapatkan hadiah uang tunai dengan berburu nomor undian di balik tutup botol. 1 million pesos? How? Just look under these specially marked crowns at 7up, Mirinda, Mountain Dew, and Pepsi. And if the number is the same as any of the daily winning numbers, you win the amount printed on the crown. Bila dibandingkan dengan di masa sekarang, nilai 1 juta peso mungkin tidak seberapa. Setidaknya tidak akan membuat hampir satu negara memperebutkannya. Namun jika kita kembali ke masa lalu, 1 juta peso adalah angka yang luar biasa. Nilai yang bahkan mampu membuat satu keluarga besar dapat mengubah nasibnya dalam seketika. Mendengar kabar ini, warga Filipina pun menyambutnya dengan begitu antusias. Promosi ini terbukti sukses besar, mendorong warga Filipina berbondong-bondong membeli sebotol Pepsi. Anak-anak jadi menabung uang jajannya untuk membeli Pepsi, orang tua juga turut serta memborong berbotol-botol Pepsi. Para pengemis beramai-ramai memungut Pepsi di tempat sampah, bahkan orang-orang sampai bertengkar di jalanan memperebutkan sebotol Pepsi. Situasi ini jelas membuat penjualan Pepsi melonjak. Pangsa pasar mereka naik dari 4% menjadi 24,9%, di mana 31 juta warga Filipina dikabarkan mengikuti undian ini. Pemenang selalu diumumkan setiap malam melalui televisi, hingga sampai pada bulan Mei sudah ada sekitar 51.000 pemenang undian Pepsi Number Fever. 5,004, 5,005. The more number fever crowns you collect, the greater your chances of becoming a millionaire. Promosi ini berjalan dengan sempurna pada awalnya. Penjualan meningkat dengan tajam, Pepsi menjadi bahan perbincangan dan keuntungan bahkan melebihi dari prediksi awal. Sampai akhirnya tibalah di tanggal 25 Mei 1992, hari di mana Pepsi harus mengumumkan pemenang utama dari hadiah grand prize senilai 1 juta peso. Malam itu semua orang berkumpul menonton pengumuman di televisi.
Mereka berharap-harap cemas menantikan sebuah jawaban. Apakah mereka adalah pemenang dari hadiah utama? Akhirnya nomor pemenang pun disebutkan dan nomornya adalah 349. Nomor yang menurut pihak Pepsi hanya tercetak di 2 tutup botol berbeda, yang artinya hanya ada 2 orang pemenang. Namun disinilah justru bencana besar menimpa Pepsi. Karena kenyataannya nomor 349 ternyata tidak hanya tercetak di 2 tutup botol saja. Ada sekitar 800.000 tutup botol lainnya yang juga bertuliskan nomor 349 dan sudah terlanjur beredar luas di masyarakat. The problem was 349 had already been allocated as a non-winning number in earlier campaigns. So there were literally hundreds of thousands of bottle caps with 349 just floating around the Philippines. Hundreds of thousands of people all across the Philippines, thousands of islands, were finding winning bottle caps. 349, 349. Some people had 10 lucky 349 bottle caps. Orang-orang yang memiliki nomor 349 pun bersorak ria merayakan kemenangannya. Mereka begitu bersemangat untuk keesokan harinya berkumpul mendatangi kantor Pepsi. Orang-orang ini menari di jalan-jalan, bernyanyi bersama, berpikir bahwa mereka akan menjadi orang kaya mendadak. Pepsi pun panik menghadapi situasi ini. 1 juta peso untuk 2 orang saja bukanlah dana yang sedikit. Kini mereka malah harus menanggung kesalahpahaman dari 800.000 orang yang berpikir bahwa mereka menang. 1 juta peso dikali 800.000 orang berarti ada sekitar 800 miliar peso atau 227 triliun rupiah dana yang harus mereka serahkan. Pepsi tentu menolak mengeluarkan dana sebanyak itu. Mereka mencoba berbagai cara agar bisa menghindari kerugian ini. Mereka lalu mencoba mengumumkan bahwa telah terjadi kesalahan sistem yang pada akhirnya membuat mereka mengumumkan nomor pemenang yang salah. Namun para pemenangnya pastinya tidak semudah itu ditaklukkan. Banyak dari mereka tidak terima dengan alasan Pepsi. Semua orang kecewa, bahkan mengamuk karena runtuhnya ekspektasi yang sudah terlanjur menggema. Pihak Pepsi lalu merespon kekecewaan ini dengan membuat sebuah penawaran. Berlandaskan siasat niat baik, Pepsi lalu menawarkan uang ganti rugi kepada orang-orang ini sebesar 500 peso atau 144.000 rupiah. Berpikir bahwa setidaknya mereka tidak pulang dengan tangan kosong, sebanyak 480.000 orang akhirnya mau menerima penawaran itu. Namun sisanya masih menolak. Mereka bersikeras agar Pepsi mau membayar 1 juta peso mereka tanpa satupun kendala. Orang-orang yang masih bertahan ini kemudian membentuk sebuah aliansi yang bernama Aliansi 349. Mereka beramai-ramai memboikot produk Pepsi dan berdemo di depan kantor Pepsi setiap hari. Bibigay ng Pepsi ang hinihiling namin at saka panalo namin. Maggagawa kami ng aksyon dito lahat. Lahat ko kami magkaisa. Gagawa coke na lang kami, mas masarap ang coke. Kaya lang gusto namin ng pera, hindi kami pinatama. Konon kabarnya demo itu terus berlangsung selama 1 tahun penuh. Pepsi bahkan sempat mengalami serangan teror yang kemudian menyebabkan 5 orang meninggal dalam 2 aksi teror yang berbeda. 3 orang pertama merupakan karyawan pabrik Pepsi di Davao yang tewas karena seseorang melemparkan granat ke dalam pabrik ketika mereka sedang bekerja. Sedangkan 2 orang lainnya adalah seorang guru sekolah bernama Aniseta Rosario dan seorang anak berusia 5 tahun yang tewas karena sekelompok orang kembali melempar granat ke truk Pepsi yang kebetulan berada di dekat guru dan anak tersebut. Keluarga Aniseta begitu terpukul mendengar kabar kematiannya. Namun tak lama setelah kejadian itu, sekelompok orang yang mengaku sebagai perwakilan Pepsi datang menemui suami Aniseta, Raul Rosario. Orang-orang ini menawarkan Raul sebanyak 5.000 peso atau 1,4 juta rupiah agar Raul tidak menuntut Pepsi ke pengadilan atas kematian istrinya. Raul awalnya menolak tawaran itu. Dia berpikir bahwa penyebab istrinya meninggal adalah karena Pepsi telah menipu orang-orang. Namun di kemudian hari, berkat nasihat para kerabatnya, Raul pun mengambil uang itu. 5.000 peso didapatkan. Namun kesalahan Pepsi yang menyebabkan nyawa istrinya terenggut mungkin tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Raul. Namun ada sebuah isu lain yang lebih gila menyebar luas di masyarakat. Rumor mengatakan bahwa sebenarnya Pepsi juga ikut terlibat dalam setiap aksi teror itu.
Seorang wartawan Bloomberg bahkan mendapat sebuah dokumen dari kantor kepolisian Filipina yang memperlihatkan hasil interview dengan beberapa orang yang mengaku dibayar Pepsi untuk berbuat onar. Menurut kepolisian, Pepsi bisa saja melakukan ini semata-mata untuk memenangkan pengadilan dengan membuat framing bahwa orang-orang yang berdemo telah mengarah pada aksi teror. Pepsi tentu membantah kabar burung ini. Pada akhirnya, teori ini hanya menjadi sebuah rumor yang tidak pernah jelas kebenarannya. This is the first time that a promotion is successful, all because it takes only buying the soft drink with getting a crown and waiting for the winning number. Insiden Pepsi Number Fever mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Filipina. Berawal dari sebuah ide brilian yang membuat nama Pepsi memuncak, di kemudian hari malah menjadi malapetaka yang menghancurkan mimpi Pepsi. Kabarnya, Pepsi sampai harus mengeluarkan dana sebanyak 10 juta peso atau 2,8 miliar rupiah demi menuntaskan masalah ini. Namun, kita semua tahu bahwa efeknya pasti lebih buruk daripada itu. Karena nyatanya, setelah kejadian ini, penjualan Pepsi di Filipina menurun dengan sangat drastis.